Aku juga sayang padamu, karena kamu adalah istriku. Dan aku selalu mencoba untuk menjadi suami yang baik. Sekarang dekatlah. Aku ingin memelukmu. Nah, begini lebih baik. Aku merasa yakin kalau kamu mencintaiku. Aku merasa ada sesuatu yang coba kamu sembunyikan dari aku, Re. Ya Allah, berikanlah petunjukmu agar suamiku bisa mengatasi masalahnya tanpa dia harus melibatkan aku. Karena aku tahu suamiku gak mau membebani aku. Bunda, apa aku boleh menanyakan sesuatu sama Bunda? Soal Rehan, sepertinya Rehan sedang menghadapi masalah besar. Iya, Rehan memang sedang menghadapi masalah besar. Dan masalahnya itu adalah kamu. Kalau untuk masalah itu, Bunda, aku sudah tahu dan aku sudah paham. Karena Bunda udah begitu sering mengatakannya sama aku. Tapi kali ini masalahnya berbeda, Bunda. Kali ini sepertinya ada sesuatu dengan masa lalunya Rehan. Lantas, masalah besar apa lagi yang bisa menyaingi kesalahan terbesar Rehan karena Rehan telah menikahi kamu? Belakangan ini Rehan sering sekali melamun. Dan aku yakin pasti ada masalah yang begitu berat yang sedang dihadapi oleh Rehan. Jangan-jangan Najwa mencurigai saya. Karena Rehan tahu sesuatu tentang masa lalu saya dan ayahnya. Kamu itu sebenarnya sudah tahu masalah Rehan. Tapi kamu pura-pura tidak tahu. Rehan sering melamun. Perasaan Rehan itu tertekan. Karena dia sudah terkena guna-guna dari kamu, Najwa. Astagfirullahaladzim, Bunda, guna-guna apa? Aku sama sekali tidak punya kemampuan untuk melakukan semua itu, Bunda. Di depan kamu dan ibu kamu, Rehan itu seperti kerbau dicucuk hidungnya. Rehan mau menuruti apapun kemauan kalian. Dan dia selalu membantah ibunya. Apa itu namanya kalau bukan diguna-guna? Masya Allah, Bunda. Bohong kamu. Buktinya Rehan mau menikahi kamu. Padahal Rehan itu sudah bertunangan dengan Priti. Terus mau bukti apa lagi? Bunda, aku mohon tolong jangan tungkit-tungkit masalah Priti. Yang harus kita lakukan sekarang adalah mendoakan semoga Priti bisa segera sembuh. Priti itu amnesia sekarang. Dia lupa ingatan. Dia melupakan ibu. Dan itu semua gara-gara kamu, Najwa. Baiklah, Bunda. Aku ikhlas dengan semua caci maki Bunda. Tapi saat ini ada hal yang lebih penting, Bunda, yaitu Rehan. Aku yakin Rehan sedang mengalami masalah berat. Sepertinya Rehan terbebani oleh masa lalunya. Bunda, kalau aku boleh tahu, siapa sebenarnya ayah kandung Rehan? Ya Tuhan, bagaimana mungkin Najwa bisa mempertanyakan hal itu? Jangan-jangan Rehan sudah tahu tentang ayahnya. Ini bisa jadi malapetaka baru. Biar aku bantu. Gak usah. Kamu pikir saya sudi dikasih minuman oleh kamu? Tidak, Najwa. Lebih baik ibu tidak minum daripada ibu diberi air oleh kamu. Kenapa pertanyaan Najwa bisa tendensius begitu? Untuk apa dia mempertanyakan ayahnya Rehan? Sedangkan dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan masa lalu mantan suami saya, Indra Syahputra, bapak kandungnya Rehan. Tapi ya, biarkan saja. Rahasia ini tetap menjadi milik saya. Tidak boleh ada satu orang pun yang tahu.
Isi Pak, sayang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu. Hei! Bu Atun! Sekarang jadi pengamen jalanan. Enak ya? Hah? Lu lagi nyanyain dia. Emang kenapa? Kalau gue jadi pengamen jalanan, lu tuh pura-pura baik sama gue. Kalau ujung-ujungnya cuma untuk menghina lu aja, ngapain? Kalau udah susah-susah aja, udah nggak usah pakai malu. Kalau gue jadi pengamen, emang kenapa? Sirik aja lo. Gue tahu. Lu kayaknya pengen kan kayak gue jadi pengamen jalanan. Ikutin aja. Kalau sirik itu tanda tak mampu, tahu? Atun, kalau kamu susah, udah susah aja. Jangan pakai ceramain orang. Ngapain juga gue ceramain nyanyi sihir kayak lu? Kayak gak ada kerjaan aja. Mbak, bayar mbak. Nih, masak. Mbak, bayar mbak. Kurang ajar kamu. Baju saya bebasnya begini. Enak. Awas kamu ya, kurang ajar kamu. Awas kamu Atun. Awas kamu Atun ya. Atun berhenti kamu, Atun. Rasain lo, emang enak lo gue siram. Makanya jadi orang jangan sombong lo. Dasar nenek sihir. Kurang ajar kamu ya. Awas kamu berani-berani nyiram saya. Atun! Lihat saya jadi begini. Rehan, sebenarnya ada apa sih? Belakangan ini aku perhatiin kamu. Kamu kok sepertinya sering banget menyendiri. Ada apa sih? Kamu kok sekarang udah gak pernah lagi sharing sama aku soal masalah-masalah kamu? Ya Allah, Natsua benar. Keinginanku untuk bertemu dengan ayah kandungku membuat aku kehilangan orientasi pada Natsua. Aku tidak boleh membuat Natsua sedih dengan sikapku yang begini. Natsua tidak boleh tahu kalau aku sedang mencemaskan nasib pernikahan kami kalau sampai kejahatan ayahku terbongkar. Iya, sebenarnya begini. Aku sedang memikirkan tentang proyek yang aku dapat dari Hong Kong. Kamu tahu, itu membutuhkan konsentrasi tinggi dan aku tidak mau gagal. Aku mau berhasil dan itu untuk masa depan kita. Kebutuhan kita banyak, Natsua. Aku udah bersyukur dengan apa yang kita miliki sekarang. Karena Allah udah memberikan aku suami yang baik dan sangat mencintai aku. Dan aku juga bersyukur pada Allah karena punya istri seperti kamu. Teruslah bersamaku, Natsua. Betapapun tingginya gelombang pernikahan kita hadapi sama-sama. Teruslah bersama aku, Natsua. Sebesar apapun halangan kita harus bersama. Denganmu, masalah yang ada seperti tidak ada. Makanya kamu aku butuhkan. Insya Allah, Rehan. Insya Allah, Allah akan selalu menjaga perkawinan kita. Rehan, aku harap kamu bisa selamanya seperti itu dengan Najwa. Jangan sampai kalian terpisahkan lagi. Ya, aku inginkan hanya melihat Najwa bahagia. Jangan sampai pengorbanan aku menjadi sia-sia. Anita, kamu ngapain di sini? Aku lagi ngeliatin suami aku, yang lagi ngeliatin istri orang. Tolong jangan sindir aku dengan perkataan seperti itu. Kamu tahu sendiri, sekarang aku sedang berjuang untuk melupakan Najwa. Kamu gak usah berjuang untuk lupain dia. Kamu harus berusaha cinta sama aku, Aldi. Aku istri kamu. Aku udah ikhlas. Aldi,
Aku akan kasih kamu waktu untuk bisa cinta sama aku. Kalau enggak, kita akan terjebak dalam persoalan yang sama terus. Iya, tapi aku cuma harap kamu bisa mengerti. Ini bukan persoalan yang hilang begitu aja. Aku juga butuh waktu. Kamu gak usah jelasin apa-apa. Kamu cuma harus belajar terima aku sebagai istri kamu. Dan aku mohon kamu jangan bandingin aku sama dia. Aku bukan Najwa. Iya, aku mengerti. Aku minta maaf sama kamu. Aku tahu aku salah. Tapi tolong, kasih aku waktu. Aku ngerti kok. Tapi jangan lama-lama ya. Kasihan kamunya, kamu tersiksa. Dan aku juga tersiksa. Mau dibawa kemana pernikahan kita? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan Dion dan Priti? Apa ada perkembangan? Alhamdulillah, Ri. Aku sengaja meminta Dion untuk menemani Priti untuk menjalankan kegiatan modelingnya. Wah, itu berita bagus. Aku yakin kamu mengatur sesuatu untuk mereka, kan? Ya, semoga aja lambat laun mereka akan saling jatuh cinta. Ya, semoga saja. Karena Priti membutuhkan pria yang baik untuknya. Dan Dion memang sekarang jadi baik, itu aku percaya. Wah, aku harus pergi sekarang. Ya udah gak apa-apa, aku bantuin kamu siap-siap. Ibu, ada apa ini? Ibu, kenapa? Ini gara-gara ulah istri kamu yang menyebalkan itu. Ibu jadi sial terus setiap saat. Memang apa hubungannya dengan Najwa, Bu? Ibu tadi itu mau keluar rumah. Ibu pusing di rumah. Dan ibu ingin menghindari pertengkaran dengan dia. Ya udah maafin aku, Bunda. Sekarang aku siapin Bunda air panas sama handuknya ya. Gak perlu. Ibu bisa urus sendiri. Lebih baik kamu urus nih. Suami kamu yang tergila-gila sama kamu. Ibu bisa urus sendiri semuanya. Lama-lama kalian berdua sama-sama menyebalkan. Bu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah Aldi, ada apa? Kenapa kok kelihatannya begitu sedih? Saya mau minta maaf, Bu. Nah Aldi bang, ayo bang. Katakan sama ibu sebenarnya ada apa? Kenapa kamu sampai mau bersibuk seperti ini? Kenapa? Aku minta maaf, Bu. Aku udah banyak salah sama ibu dan juga Najwa. Aku gak tahu lagi apa yang harus aku lakukan untuk menebus semua ini, Bu. Iya, ibu mengerti. Tapi sebenarnya ada apa? Bukankah kita udah saling memaafkan? Dan kamu sekarang sudah menjadi laki-laki yang tanggung jawab dan juga sudah menghargai Rehan dan Najwa. Terus jadi untuk apa lagi minta maaf? Gak ada yang perlu dimaafkan lagi. Masih ada, Bu. Ada satu orang lagi yang harus minta maaf sama ibu. Inilah orangnya, Bu. Beliau seharusnya minta maaf sama ibu. Tapi karena beliau sudah keburu sakit dan meninggal. Ini adalah almarhum Babi. Tapi Aldi, ibu masih belum mengerti apa salah almarhum terhadap ibu. Sebenarnya ingin rasanya aku pertemukan
ibu dengan papi. Tapi aku harap lewat foto ini, aku mewakili papi untuk meminta maaf dari ibu. Apa yang harus ibu maafkan? Sementara selama hidup almarhum tuh nggak pernah punya salah terhadap ibu. Bu, aku tahu selama ini kehidupan ibu dan juga Najwa itu jauh dari kelayakan. Ini semua gara-gara papi. Karena almarhum papi sudah mengambil seluruh perusahaan dari Bapak Razak Abdurrahman, suami ibu. Terus hubungannya dengan Najwa itu apa? Bu, apa ibu tidak melihat seluruh kehidupan ibu dengan Najwa itu sangat sederhana? Semua ini karena papi sudah membuat Bapak Razak Abdurrahman itu menjadi bangkrut. Itu yang saya sesalkan. Tapi Nak Aldi, almarhum ayah Nak Aldi itu nggak pernah bersalah apa-apa sama sekali sama ibu. Ya mungkin hanya kepada ayahnya Najwa. Maksud ibu tidak bersalah bagaimana? Ya, ibu bercerai dengan ayahnya Najwa tuh ketika dia masih berjaya karena dia punya hubungan gelap dengan rekan bisnisnya. Makanya ibu bercerai, tapi Najwa tidak pernah tahu karena ibu tidak pernah menjelaskan apapun atau ibu tidak berniat menjelekkan ayahnya Najwa kepada Najwa. Jadi selama ini ibu sama sekali tidak mengetahui tentang konspirasi yang dilakukan almarhum papi? Iya. Tadi ibu udah bilang bahwa kesalahan almarhum papi kamu tuh hanya terhadap ayahnya Najwa, tapi bukan kepada ibu. Tapi buat aku, almarhum papi tetap bersalah, Bu. Seharusnya kalau almarhum papi tidak melakukan ini semua, Najwa dan ibu bisa hidup lebih dari sekadar berkecukupan, Bu. Iya kan? Nah Aldi, buat ibu ataupun buat Najwa kebahagiaan bukan hanya diukur dari uang. Yang utama adalah kita bisa mensyukuri segala pemberian Allah. Itu rasanya yang lebih penting. Ya tapi Bu, buat aku sendiri ada beban. Apa yang aku nikmati dengan keluarga aku selama ini? Kalau kenyataannya itu semua adalah milik Najwa, Bu. Bukan keluarga aku. Jangan Aldi, jangan berbuat seperti itu. Kalaupun Najwa tahu, dia tidak akan marah karena ibu tahu persis jiwanya Najwa. Baginya uang dan harta bukanlah segalanya. Jadi berhentilah untuk bersalah. Ini sudah kewajiban aku. Aku harus mengembalikan apa yang seharusnya menjadi hak dari Najwa. Aku ingin Najwa terlihat bahagia. Karena apapun yang aku miliki, itu sebenarnya miliknya Najwa. Apa maksud Nak Aldi? Ibu ingat, waktu pertama kali aku ngelamar Najwa, aku kan bilang, aku ingin menikahi Najwa secepatnya. Itu semua karena permintaan papi. Karena dalam surat wasiat papi ingin aku untuk menikahi Najwa. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, Raden Haryo Kusumo Diningrat, menyatakan almarhum menghendaki kamu menikah dengan Najwa. Dan perkawinan Najwa dengan Aldi harus dilaksanakan dalam waktu 1 bulan setelah isi surat wasiat ini dibacakan untuk delegalisasi secara hukum. Dan sekarang aku jadi mengerti kenapa
Papi menginginkan aku untuk menikahi Najwa. Memangnya kenapa? Dengan aku menikahi Najwa, Bu, apa yang menjadi hak ahli waris itu juga akan menjadi milik Najwa. Karena Najwa adalah istri aku. Dan Najwa adalah satu-satunya pewaris tunggal dari Bapak Raja Abdurrahman. Sudahlah, kamu nggak perlu terbebani dengan soal itu. Biar bagaimanapun juga Najwa kan sudah menikah dengan Rehan. Dan kamu harus bisa menerima takdir itu. Kita juga harus menghormati pernikahan mereka. Aku tahu, Bu. Dan aku sangat menyesal. Kalau saja takdir bisa aku rubah, ingin rasanya aku mempertahankan pernikahan aku dengan Najwa. Tapi semua sudah terjadi dan aku sadar pernikahan aku dengan Najwa itu bukan pernikahan biasa. Bukan pernikahan biasa. Apa maksudnya? Karena sebenarnya pernikahan aku dengan Najwa itu adalah cara almarhum Papi untuk menebus semua kesalahan beliau terhadap ayahnya Najwa, Bu. Sudahlah Nak Aldi, yang berlalu biarlah berlalu. Kita semua tahu, sekali lagi Ibu bilang bahwa Najwa sudah menikah dengan Rehan. Kita layak untuk menghormati hubungan mereka. Ya, tolong rasakan itu. Ibu benar. Tentu saja aku harus menghormati pernikahan Rehan dengan Najwa. Tapi itu bukan berarti aku harus berhenti untuk mencintai Najwa. Makasih ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa saya bantu, Mas? Mas ini mau cari siapa ya? Saya Rehan. Saya mencari Pak Indra. Apa ini rumahnya? Oh, memang benar ini rumah Pak Indra. Tapi setelah mereka bangkrut, rumah ini sudah dijual dengan majikan saya, Mas. Bangkrut? Ya, yang saya dengar sih begitu. Tapi maaf, Mas. Mas Rehan ini apanya Pak Indra ya? Saya anaknya Pak Indra. Pak Indra tinggal di mana sekarang, Bapak tahu? Oh, saya kurang tahu kalau tentang hal itu, Mas. Tapi saya dengar Pak Indra dulu sering main catur dengan satpam di komplek perumahan ini. Karena Pak Indra itu sangat terkenal dengan ramah dan dermawan, Mas. Coba Mas Rehan tanya ke pos satpam di depan sana. Oh, baiklah. Baiklah, saya coba tanya dia. Terima kasih, Pak. Iya, mari Mas, silakan. Iya, bener tuh. Yang namanya Pak Indra, saya inget banget. Dia dulu itu teman main catur, ngopi. Kadang-kadang kalau lagi mabok ya, suka banget tuh cerita tentang bininya yang paling cakep tuh. Cakep banget, dari orang India katanya. Kalau kagak salah namanya Priyanka? Nah, maksud gue juga mau ngomong itu tuh. Ya Allah. Ya Allah, ya Robi. Artinya betul. Ayahku pernah tinggal di sini. Bolehkah saya bertanya lagi, Pak? Bisakah Bapak ceritakan hal lain tentang Pak Indra? Ya ini nih, masalah Pak itu ya. Dia itu juga katanya dulu dia pernah ditipu ame temen bisnisnya. Sampai bangkrut. Tapi dia kagak menuntut. Soalnya kata dia gara-gara dia juga sih. Itu kayak hukum karma begitulah pokoknya. Karma? Iya, hukum karma. Bagaimana bisa terjadi? Jadi gini, Pak Indra itu dulunya juga pernah nipu teman kerjanya, teman bisnisnya. Namanya Rajak Abdurrahman. Razak Abdurrahman itu kan ayahnya Najwa. Berarti semua cerita itu benar. Dan apalagi, Pak? Di manakah dia tinggal sekarang? Yang saya tahu ya, Pak itu tuh sebenarnya dulu itu pernah jadi buronan polisi loh, gara-gara kelibet utang. Tapi terus kemana dia? Dengar-dengar sih kata orang nih, dengar-dengar dia kabur ke luar negeri.
Hong Kong katanya, kalau kagak salah. Hong Kong. Masa kecilku begitu pahit dan sangat membingungkan. Entah masalah apa yang menyebabkan orang tuaku harus berpisah dan tidak bisa merawatku. Tapi apa yang kualami masih belum seberapa dibandingkan penderitaan Najwa. Sejak masih kecil, Najwa dan ibunya harus hidup dalam kemiskinan. Dan itu semua gara-gara persekongkolan yang dilakukan ayahku dan almarhum Om Haryo. Ya Allah, entah apa yang harus aku katakan pada Najwa. Bagaimana jika sampai Najwa dan ibunya mendengar? Mereka pasti marah padaku. Ayahku sudah memberi mereka penderitaan hidup yang berkepanjangan. Astagfirullahaladzim, aku tidak tahu harus apa. Aku takut pernikahanku dengan Najwa akan hancur kalau Najwa tahu fakta yang sebenarnya tentang ayahku. Loh, kok pintu bisa terbuka? Untuk Hilda dari Rasak Abdurrahman. Nggak berhenti-berhentinya Rasak Abdurrahman meneror aku. Apa sih maunya ini orang? Parfum. Aduh, gagal. Ini parfum palsu. Aduh, gagal. Mami kenapa, Mi? Mami, ini gatal nih. Masya Allah, Mi, ini jadi merah-merah begini. Ini mah alergi. Kita ke dokter aja gimana? Ini gara-gara parfum ini, Adi. Masih parfum palsu. Parfum apa sih nih? Razak Abdurrahman. Ini ayahnya Najwa kan? Ya ampun, Aldi kenapa bisa kenal nama Razak Abdurrahman? Mami kenapa gak pernah bilang kalau Mami kenal sama beliau ini? Aldi, kamu jangan banyak tanya. Lebih baik kamu kejar, mungkin orangnya masih ada. Beneran nih. Hei, tunggu! Hei! Apa-apa lu? Aldi, bukan dia orangnya, Al. Mami. Kalau Mami kenal sama Pak Razak Abdurrahman, bisa jadi Mami itu tahu kalau Papi dan Om Indra Syah, ayah Rehan itu sudah merebut semua harta dari Pak Razak Abdurrahman, ayahnya Najwa. Mi. Mami bisa dengar aku? Pelan-pelan, Mi. Pelan-pelan. Mami gak apa-apa? Apa yang terjadi, Al? Tadi ada orang yang membekap Mami pakai obat bius. Mami ingat? Ya, Mami ingat, Al.
Tapi Mami ingat juga kalau kita lagi kejar orang yang bernama Razak Abdurrahman kan? Aldi tidak boleh tahu kalau aku memang mengenal Razak Abdurrahman secara dekat. Aku harus tetap terlihat seperti orang yang tidak bersalah di hadapannya. Iya, Mami ingat, Al. Apa itu artinya Mami juga tahu siapa itu Razak Abdurrahman? Apa dia ayahnya Najwa? Ah, kamu serius? Razak Abdurrahman itu ayahnya Najwa? Mami ini pura-pura atau benar-benar nggak tahu? Al, kamu nggak percaya sama Mami? Mami memang pernah dengar nama itu, Razak Abdurrahman, tapi Mami nggak tahu kalau itu ternyata ayahnya Najwa. Jadi Mami tahu siapa Razak Abdurrahman? Mami tahu dari mana? Mami nggak pernah ketemu dengan Razak Abdurrahman, Al. Tapi Mami sangat yakin dia sering datang ke sini. Kalau begitu, bagaimana Mami tahu Razak Abdurrahman ada di sini dan kapan dia pernah ke sini? Sering, Al. Dan dia nggak cuma menteror kita dengan cara seperti ini, tapi dia pernah kirim bunga sama Mami. Terus dia pernah pasang rentetan petasan di depan rumah. Mami udah pusing, Al. Mami nggak mau lagi diteror sama Razak Abdurrahman. Apalagi sekarang Mami tahu kalau dia ternyata ayahnya Najwa. Jadi lebih baik sekarang Mami mau datengin Najwa. Mami mau tanya sama dia, bapaknya itu selama ini ngumpet di mana? Najwa! Mami, tolong jangan melibatkan Najwa. Untuk sementara jangan kasih tahu Najwa apa-apa soal ini. Kenapa, Al? Mami udah nggak mau lagi diteror sama Razak Abdurrahman. Selama ini juga Najwa banyak menteror Mami. Mi, kita sama sekali nggak ada bukti soal siapa itu Razak Abdurrahman. Aku nggak mau nanti kita salah langkah berikutnya. Ada baiknya persoalan ini Mami simpan aja. Dan aku akan cari tahu lebih lanjut. Tapi tidak dengan memberitahu Najwa soal ini. Sepertinya Aldi tidak mau Najwa kena masalah. Baguslah kalau begitu. Dia jadi tidak tahu kalau Najwa adalah pewaris dari Razak Abdurrahman. Al, Mami nggak suka kalau kamu bela Najwa. Itu namanya kriminal, Al. Tapi karena Mami sayang sama kamu, jadi Mami sekarang akan diam aja. Dan Mami akan berusaha untuk menyelidiki siapa peneror itu. Oke. Begitu Mami dapat informasi dari siapapun soal Razak Abdurrahman ini, tolong Mami kasih tahu aku. Iya. Kalau gitu, Mami istirahat aja dulu. Aku tinggal ya. Mami tidur duluan dulu ya. Mami masih pusing. Kalau gitu aku tinggal ya. Semoga Aldi tidak akan pernah tahu kalau Razak Abdurrahman itu adalah pemilik asli semua kekayaan Haryo Kusumo. Hai Najwa. Astagfirullahalazim. Dion, kamu tuh benar-benar bikin aku kaget, tau nggak? Tapi kan kali kamu jangan ngagetin aku kayak gitu ah. Nanti kalau dilihat orang kan jadi nggak enak. Sorry Najwa, aku kan cuma bercanda. Aku sering ngelakuinnya sama teman-teman aku. Gak apa-apa dia. Najwa, kamu tahu nggak?
sebentar lagi Priti akan jadi model papan atas. Subhanallah. Makasih ya Dion. Itu semua berkat kamu. Sama-sama Najwa. Cantik juga Najwa kalau lagi tersenyum. Pantas saja Aldi tergila-gila. Najwa, Dion, Mami, sepertinya kalian berdua sedang bahagia. Ada apa? Mami penasaran. Ini Mami, Dion tadi baru aja cerita sama aku. Katanya sebentar lagi Priti akan menjadi model terkenal. Itu semua berkat Dion. Karena Dion udah mengantarkan Priti ke agensi yang akan mengorbitkannya. Oh ya, syukurlah. Dion, kamu nakal ya. Kalau Mami yang suruh kamu nggak pernah mau. Tapi kalau Najwa yang minta tolong, kamu sampai menggebu-gebu begitu. Mentang-mentang Najwa cantik. Enggak Mami, itu karena Dion itu adalah memang anak yang baik. Dan juga Dion kan mantan adik ipar aku. Jadi Dion mau aku minta tolong. ya Najwa. Intinya, aku mau ngelakuin apapun juga yang kamu suruh. Karena aku hanya ingin kamu bahagia. Astaga, aku udah salah bicara. Belum waktunya buat aku open sama Najwa. Apa maksud Dion bicara seperti itu? Sorry Najwa, sorry. Aku kan tahu kalau selama ini kamu udah banyak menderita sama Aldi. Makanya sekarang aku hanya ingin coba menebus semua kesalahan Aldi di masa lalu. Dion, kamu mandi dulu ya. Udah bau asem. Ya, ayo. Wah, sama aja ganteng gini. Gimana kalau udah mandi? Yaudah, aku mandi ya. Ya. Najwa, Mami mau bicara sama kamu, boleh? Ada apa, Mami? Mami melihat sepertinya Dion bahagia sekali semenjak kamu di sini. Kamu memang selalu membawa kebahagiaan untuk banyak orang. Alhamdulillah. Terima kasih, Mami. Najwa, Mami ingin kamu tinggal di sini untuk selamanya. Selamanya? Mami ingin kamu terus di sini untuk menemani Mami. Dulu memang Mami salah sama kamu. Tapi setelah kamu pergi, Mami baru sadar ternyata Mami kehilangan kamu. Mami udah menganggap kamu seperti anak Mami sendiri. Apalagi Mami kan gak punya anak perempuan. Mami, insya Allah kalau memang Allah mengizinkan, aku bisa tinggal di sini selamanya. Terima kasih, Mami. Terima kasih ya Najwa. Mami senang dengarnya. Dion. Apa sih, Mi? Buru-buru banget? Ini penting, Dion. Barusan Mami udah ngobrol sama Najwa. Dan Mami sudah bicara tentang kamu. Mami udah bilang kalau aku suka sama dia. Kamu suka sama dia, mesti Mami yang ngomong. Ya kamu sendiri dong. Tapi jangan sekarang. Sekarang ini masih terlalu dini. Kamu belum boleh bicara soal cinta sampai waktunya tepat. Terus kapan aku bilang sama dia? Sabar Dion, yang penting sekarang kamu harus melakukan pendekatan kepada Najwa secara maksimal. Kamu harus bikin Najwa tersanjung sampai dia merasa membutuhkan kamu. Dan kamu harus ciptakan ketergantungan Najwa kepada kamu. Iya, Mi, aku pasti akan lakukan itu. Terus Mami bilang apa lagi sama dia? Jangan bikin aku penasaran, Mi. Ya, Mami cuma bilang semenjak Najwa ada di sini kamu ada perubahan. Lebih ceria dan lebih semangat. Lah, cuma segitu doang. Lah, terus kapan dia tahu kalau aku suka sama dia? Dion, Najwa itu bukan perempuan bodoh. Dia sudah 2 kali menikah. Dia pasti tahu kemana arah pembicaraan Mami. Terus tanggapannya gimana, Mi? Tanggapannya, Najwa cuman senyum-senyum aja. Tapi senyum penuh harapan. Oke.
Aku tetap harus menyingkirkan Rehan dulu. Sebelum aku bisa mendapatkan Najwa sepenuhnya. Kamu sekarang tinggal menjalankan trik kamu, Dion. Kamu bisa manfaatkan Priti untuk mengejar Rehan. Dan setelah Priti bisa memegang Rehan, kamu bebas memiliki Najwa sepenuhnya. Mami benar. Aku harus bisa milikin kamu, Najwa. Kamu dari mana, Aldi? Habis keluar bentar. Kamu sendiri dari mana? Aku dari beli buku. Ya, ini buku bagus. Kamu harus membacanya. Maafkan aku, Rehan. Aku terpaksa berbohong sama kamu. Aku sudah menemui Ibu Hasta dan aku sudah banyak bicara soal masa lalu ayah kita. Aku minta maaf, Aldi. Aku tidak bisa bicara terus terang bahwa aku tadi habis mencari ayahku, Windrasa. Rehan, udah dong kamu istirahat dulu. Dari tadi kamu kerja terus sampai lupa makan. Aku udah siapin makanan tuh buat kamu di meja makan. Iya, tapi ini pekerjaan yang sangat penting. Aku harus menyelesaikannya dengan cepat. Sebelum jam 9 harus dikirim. Kamu tuh kerja terus sampai kamu lupa deh sama aku. Dion, kamu harus bisa mengacaukan pekerjaan Rehan. Dan kamu harus bisa menghapus semua file sebelum dia mengirimnya. Kalau pekerjaan Rehan berantakan, maka sedikit demi sedikit ketenangan rumah tangganya akan terusik. Mi, aku kan pernah menghack komputer Rehan. Mami ingat kak? Waktu itu Mami pernah bilang untuk aku mencuri passwordnya dia. Kamu bisa menghack. Kamu memang anak Mami yang paling pintar. Dion, tidak sia-sia waktu itu Mami suruh kamu untuk menyelidiki semua bisnis baru Rehan. Ternyata sekarang ada gunanya. Tapi ingat Mi, apapun rencana Mami, aku nggak mau Najwa sampai kenapa-napa. Itu tidak mungkin, Kamu adalah istriku, wanita yang sangat aku cintai. Ini kan juga untuk kamu. Iya, tapi kan kalau kamu aja nggak inget sama diri kamu, gimana caranya kamu mau inget sama aku? Kamu aja lupa kalau kamu belum makan. Kamu sama sekali nggak perhatiin diri kamu, tau nggak? Gimana caranya kamu mau perhatian sama aku? Tahu tidak, sepenting apapun pekerjaanku, kamu tidak bisa dibandingkan dengan ini. Bagaimana mungkin aku melakukannya? Hanya dengan satu syarat. Apa? Aku maunya disuapi. Yaudah ya, aku suapin kamu ya. Asik. Ayo. Siap? Ya. Kamu cemburu? Simpan dulu perasaan kamu itu, Dion. Ada hal yang lebih penting yang harus kita kerjakan. Sekarang sudah kenyang perutku. Alhamdulillah. Ya udah, sekarang kamu lanjutin lagi kerjanya, aku beresin piringnya dulu, nanti aku nyusul ke kamar. Baik, oke.
Apa perlu bantuan? Enggak, Mas. Semua data-data pekerjaan Rehan udah hancur. Habis sekarang kamu, Rehan. Apa? Kenapa hilang? Kenapa dataku bisa hilang? Aneh. Kemana ya? Tadi sudah kusimpan. Bagaimana mungkin? Ada apa, Rehan? Ini dataku hilang semuanya. Maksudnya? Aku tidak mengerti kenapa bisa hilang. Kelihatannya dataku terhapus. Ini kan sangat aneh. Astagfirullahaladzim. Coba sekarang kamu periksa sekali lagi. Mungkin tadi kamu salah masukin folder. Aku sudah menyimpannya di folder yang benar. Tapi kelihatannya sudah di-delete. Aku tidak mengerti kenapa bisa begini. Padahal aku ingat sudah menyimpannya. Ya Allah. Ya Allah, bagaimana ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa semuanya bisa kayak gini, Rehan? Aku juga bingung kenapa bisa begini. Ya Allah, ini semua gara-gara aku. Kalau aja tadi aku gak memaksa Rehan untuk makan, tentu semuanya gak akan seperti ini. Leon, kamu tahu apa yang terjadi? Rehan dan Najwa sekarang seperti kebakaran jenggot. Mereka sedang kebingungan. Sekarang kita nikmatin aja kebodohannya mereka. Mau sampai kapanpun mereka cari, pasti nggak bakal ketemu. Karena kuncinya cuma ada di aku. Jadi kamu bisa mengembalikan file-file itu? Kamu memang anak mami yang paling pintar. Jadi sekarang kamu harus pura-pura membantu Rehan supaya kamu terlihat hebat di depan Najwa. Iya, Mi. Aku akan lakuin apapun juga untuk mendapatkan Najwa.